Bang Kakak, ini kalau nyanyi kan udah luar biasa ya. Tapi olahraga freedive ini ada kesulitan nggak? Saya aja tadi 3 meter udah lumayan tegang kali ya. Telinga udah gimana gitu. Kalau dalam kasus aku, karena aku udah sebelum belajar freedive itu aku udah scuba lama gitu. Kayaknya ya, aku nggak tahu teorinya bener atau nggak. Tapi kayaknya aku terbantu dengan Kalau benar lulus, enggak turun. rada terbantu. Tapi semua di freedive itu bisa dipelajari. Bisa dipelajarin karena ini olahraga kalau menurut aku ya. Nanti tanya sama coach juga. Jadi ini olahraga yang sulit sebenarnya, berat gitu. Karena kita harus kenal badan kita gitu. Tapi bisa dipelajari. Tapi begitu lo belajar tentang freedive, lo akan gampang banget ketemu air. It's so easy, maksudnya nggak ada takut, hilang tuh yang tadinya trauma gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya benar ya Coach. Kurang lebih ya, seperti itu. Memang awal-awal, tapi memang semua kan butuh latihan ya. Yap. Tapi memang dengan kakak yang sudah pengalaman di scuba diving, Ya. karena saya juga banyak ngajarin orang scuba, nggak semua orang yang punya pengalaman udah lama di scuba, mereka bisa mudah mengikuti freedive. Karena kita ada teknik-teknik yang sedikit berbeda. Nah, terutama itu di equalize-nya. Benar. Ya, Bolas ya, yang harus sering ya. betul. Tapi dokter nggak dapet di situ. Ada. Ada. Beruntung. Nah, kebetulan waktu ngajar kakak di awal, karena dia secara natural equalize-nya udah lancar dan itu yang bisa digunakan di freedive, akhirnya dia cukup Bisa mudah beradaptasi melewatinya. Ya, cukup cepat jadinya. Ya. Nah, untuk yang belum, nah itulah mereka butuh waktu untuk adaptasi lagi berulang-ulang. Ya. Oke, saya kembali lagi ke Bang Kakak. Manfaat yang dirasakan sehari-hari gimana? Kan ini latihan pernafasan, apa ya, penyegaran mungkin ya. Apa yang dirasakan Bang? Kalau gua kan hidup gua kan pinjamnya ingar-bingar kan ya. Dulu kenapa gue belajar scuba diving karena gue pengen keluar dari itu. Cuman di scuba masih suka denger bubbles kan. Masih ada tetap bunyi Tetap gitu. bunyi, ya. Di freedive itu manfaatnya adalah gue benar-benar bisa get away dari kehidupan gue yang hingar-bingar. Kalau freedive tuh nggak denger cuman suara di otak lo aja bahwa habis nafas lo mau habis tuh, cepet naik gitu. Itu suara-suara diri sendiri gitu. lebih teknik. Lebih. Berarti apa ya? Lebih latihan juga Peaceful, konsentrasi, silent. peaceful. Ya. Asik gitu. Jadi di samping fisik secara psikis ya. Sikit. Bener ya? Betul. Bener nggak Coach? Betul. Secara psikis juga berpengaruh ya. Pengaruh banget. Pokoknya ini tense, semua tense. Aku butuh itu untuk kehidupanku karena begitu selesai manggung, Hah? aku pengennya berubah drastis gitu. Sepi, menyendiri, menepi, itu adanya di freedive. Oh, nah ini mungkin menjadi salah satu pilihan bagi pemirsa, apalagi yang sudah sibuk dengan hingar-bingar, yang pingin keadaan yang silent, sepi, menenangkan pikiran. Olahraga freedive jadi salah satu pilihan ya, benar ya? Ya. Oke, Bang Kakak, saya kembali ke Bang Kakak. Ini mungkin pemirsa dan saya juga ikuti terus juga kan Bang Kakak ya, yang sekarang sudah memang aktivitas lebih ke apa ya, healthy lifestyle ya, dari dulu maaf agak merokok ya. Sekarang udah stop. Dulu semuanya pokoknya ya, semuanya dicoba ya. Kenapa perbedaannya dengan sekarang sehari-hari? Kalau enggak, sebetulnya kalau yang lain-lain itu aku tinggalin karena udah badan udah nggak mampu keep up gitu. Terus seiring umur kan. Saya pernah coba lagi ngerokok udah nggak bisa. Mencoba minum lagi badan udah nggak mau. Memang nggak bisa gitu. Jadi emang ya bagus lah gitu Bagus kan. lah ya. Jadi udah udah berubah dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan otomatis olahraga, salah satunya freedive ya. Iyalah. Itu juga akhirnya kebutuhanku untuk perform olahraga freedive kan olahraga berat menurutku ya. Jadi aku pikir kalau seminggu sekali aku freedive, terus yang lain aku kardio, aku Tetap dilakukan. Yang penting olahraga ya. Itu badannya masih ini ya, tetap fit ya. Insya Allah, alhamdulillah. 25 tahun ya, berarti ya sekarang ya, umur 25 ya. Iya, tahu aja dokter. Riset nih dokter. Dapat tanda tangan habis ini ya.
Oke, Coach terakhir nih, Oke. bagi pemirsa mungkin yang ingin mencoba free dive, apa mungkin tips-tipsnya dari Coach? Yang pertama sih dibutuhkan niat ya. Karena basically free dive itu susah-susah gampang. Tapi kalau mereka niat, ya udah mereka pasti lebih punya guts untuk melakukannya. And then dibutuhkan kayak ketenangan diri. Kalau mereka tenang, semua prosesnya bisa lebih lancar. Ya. Hopefully ini juga sehat untuk diri kalian masing-masing untuk melatih mental dan fisik kalian. Oke. Yang paling penting niat ya. Yes. Karena ini bisa dipelajari. Ya, Bisa ya? bisa. Oke. Bang Kakak, mungkin ajakan juga masyarakat untuk selalu healthy lifestyle, gaya hidup sehat gimana nih? Iya, iya. Aku juga lagi belajar untuk menuju hidup sehat lah ya. Maksudnya banyak yang udah aku kurangin, asupan yang nggak saya butuhkan saya nggak konsumsi. Dari makanan, dari minum segala macam. Karena investasi yang paling menguntungkan buat aku adalah investasi terhadap diri kita sendiri, badan. Begitu badan lo lemah nggak bisa apa-apa, jangankan nyari duit, iya sih. Keluar rumah buka pintu aja tangan lo osteoporosis, amit-amit kan gitu. Jadi investasilah sebanyak-banyaknya di tubuh lo untuk belajar terus berubah sehat. jadi hidup sehat. Ya. Setuju banget. Investasi ke diri sendiri, ke badan kita itu yang terpenting. Ya. Jangan investasi yang lain boleh juga Boleh sih. juga Tapi sih. yang pertama adalah ingat investasi badan supaya tetap sendiri, sehat. iya. Bang Kakak, terakhir nih, ini request Dokter Ekles pasti juga request para pemirsa di rumah ini closing nih. Gitu ya. Mungkin bisa nyanyiin dong 2 bait, 2 album juga nggak masalah sih. Oke, silakan Bang Kakak. Wir. Wir. Ku tak bisa jauh dari TV One. Keren banget, merinding loh. Oke, terima kasih Bang Kakak, sukses selalu. Coach Jason juga. Ya, sama. Oke pemirsa, jangan lupa tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya. Hanya di TV One.